Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Baik, kita lanjut dulu beberapa pembahasan untuk fikih manhajus salikin. Tadi sudah sampai ya faedah nomor 6. Lihat fikih manhajus salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Pembahasan fikih dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kitab Salat. Qadha salat yang luput bagian 3. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, wa man fatathu salatun wajaba alaihi qada'uha fawran murattiban. Siapa yang luput dari salat, wajib baginya untuk mengqadanya segera secara berurutan. Lihat, kita masih dalam pembahasan qadha salat. Sekarang bagian ketiga. Kemarin kita bahas tentang pengertian qadha, kemudian bagaimanakah hukum qadha bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Kemarin kesimpulannya tidak ada qadha, kewajibannya taubat. Kemudian sekarang kita bahas beberapa poin. Ada qadha salat karena murtad. Jadi misalnya dia Islam terus murtad, terus balik lagi Islam. Apakah selama masa dia murtad itu tetap mengqadha salatnya ataukah tidak? Misalnya dia murtadnya itu selama setengah tahun, apakah selama setengah tahun itu perlu diganti ataukah tidak? Kemudian ada qadha salat karena gila. Ya. Misalnya 1 minggu dia gila gitu. Ya. Terus sadar, apakah selama 1 minggu tadi salatnya diqadha ataukah tidak? Baru yang terakhir ada qadha salat karena pingsan. Kita lihat pembahasannya qadha salat karena murtad. Qadha salat karena murtad. Ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah menganggap tidak ada qadha bagi salat yang ditinggalkan selama ia murtad karena selama itu ia kafir. Karena dianggap kafir tidak ada qadha. Terus sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap solatnya tetap diqadha karena masuk Islam kembali sebagai peringatan keras baginya. Sedangkan pendapat dari Imam Ahmad ada 2, yaitu tidak qadha, pendapat lainnya disuruh qadha. Nah lihat, ada beda pendapat. Ada 4 mazhab di sini, 2 mazhab katakan tidak ada qadha. Sedangkan 2 lagi mengatakan ada qadha. Sedangkan Imam Ahmad ada 2 pendapat. Nanti akan saya simpulkan dengan perkataan ulama di bawahnya. Terus qadha salat karena gila. Qadha salat karena gila. Adapun orang gila ketika ia gila tidaklah dibebani syariat. Nah ini ingat, selama gila tidak ada kewajiban apa-apa. Maka kalau ada orang seperti ini dipaksa sholat pun nggak usah. Ya. Kemudian dia mau puasa, dia mau puasa terserah, nggak juga nggak, memang nggak ada kewajiban dia. Diangkat pena sampai nanti dia sadar. Nggak ada beban kewajiban sama sekali. Nah terus, kalau ia sadar dari gilanya, maka menurut ulama Hanafiyah ia punya kewajiban qadha. Ulama Malikiyah juga menganggap masih ada qadha. Nah, berarti kalau dia itu sadar baru disuruh qadha menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Terus adapun ulama Syafi'iyah merinci, asalnya tidak ada qadha kecuali bagi yang sengaja sampai membuatnya gila. Jadi dia sengaja membuat dirinya gila itu misalnya. Karena sesuatu apa begitu. Ini kalau kesengajaan dirinya dia jadi gila, maka ketika dia sadar maka seluruh ibadah sholatnya dia qadha. Terus adapun ulama Hanabilah. Adapun
Adapun ulama Hanabilah atau Hambali menganggap bahwa orang gila itu tidak dibebani syariat. Selama ia gila, maka solat yang ia tinggalkan tidak diperintahkan untuk diqodok kecuali ia sadar pada waktu solat. Misalnya ia sadar pada waktu asar, masih ada waktu solat asar, maka dia kerjakan solat asar tadi. Ya, terus kesimpulannya di bawah, Syekh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad Al-Musyaiqih hafizahullah menyatakan bahwa tidak wajib solat bagi orang kafir dan orang gila. Namun jika orang kafir masuk Islam atau orang gila kembali sadar dan itu masih berada dalam waktu solat dengan mendapatkan 1 rakaat, maka solat tersebut tetap ditunaikan. Berarti asalnya orang kafir termasuk murtad tadi tidak dibebani syariat. Orang gila juga tidak dibebani syariat. Berarti tidak ada qadha. Salatnya tidak perlu diganti selama dia dalam keadaan murtad, selama dia dalam keadaan gila tadi. Kecuali baru sadarnya misalnya di waktu maghrib, masih ada waktu maghrib, sekadar 1 rakaat, ini waktunya itu masih bisa kerjakan 1 rakaat, maka dia kerjakan sholat maghrib sempurna 3 rakaat. Ada peluang untuk lakukan 1 rakaat saja, dapat 1 rakaat kan dapati waktu sholat. Dapat 1 rakaat dapati waktu sholat. Man adraka raka'ah adrakas sholat. Kata Nabi SAW, sudah pernah kita bahas, siapa yang dapati 1 rakaat berarti dia mendapati waktu sholat. Ada peluang dia masih bisa kerjakan 1 rakaat, maka dia tetap kerjakan sholat maghrib 3 rakaat. Nah itu, jadi kesimpulannya seperti kata Syekh Dr. Khalid Al-Musyaiqi, ini murid senior dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nyatakan bahwasanya asalnya tidak ada qadha. Nah sekarang pembahasan yang berikutnya, qadha sholat karena pingsan. Qadha sholat karena pingsan. Adapun orang yang pingsan, ia tidak punya keharusan mengqadha sholat kecuali ia sadar dan mendapati sebagian waktu sholat. Inilah pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Namun ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa kalau pingsannya disengaja, maka ia punya kewajiban untuk qadha. Ulama Hanafiyah menganggap bahwa orang yang pingsan tidak ada qadha jika waktu pingsannya bertambah sehari semalam atau lebih dari 5 solat. Sedangkan jika pingsan dalam masa 5 solat atau kurang, tetap qadha. Ulama Hambali menganggap bahwa orang yang pingsan itu seperti orang yang tidur. Ia tetap dikenakan qadha sebagaimana keadaan orang yang tertidur. Ya, baik. Itu saya jelaskan perbedaan pendapat dulu. Para ulama ada beda pendapat dalam masalah ini. Ada yang katakan qadha, ada yang katakan tidak qadha. Sekarang kita lihat riwayat dulu yang membicarakan hal ini. Ada riwayat yang disebutkan bahwa Ammar bin Yasir pernah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Kemudian ia sadar dan mengqadha salatnya. Hal yang sama dilakukan oleh Imran bin Husain dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhuma. Baik, berapa hari tadi disebut? 3 hari. Selama 3 hari tidak sadarkan diri, yaitu dia tidak sadar selama itu, solatnya diqadha untuk 3 hari tadi. Terus di bawahnya lagi Syekh Ibnu Baz rahimahullah menerapkan asar Ammar tersebut untuk menyatakan tentang masalah orang yang pingsan. Jika 3 hari atau kurang, maka tetap diqadha solatnya. Namun jika lebih dari 3 hari tidak ada qadha solat. Baik, berarti permasalahannya ini pada riwayat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir selama 3 hari itu tidak sadarkan diri, dia ganti solatnya semuanya. Saat dia sadar, dia kerjakan solat itu semuanya. Nah sekarang kita lihat catatan. Jika orang yang pingsan diserupakan dengan orang yang hilang ingatan karena gila lebih mendekati daripada mengaitkannya dengan orang yang tertidur. Lihat, orang yang pingsan mau dikaitkan dengan orang yang tertidur. Kalau tidur dibangunkan, bangun nggak? Bisa bangun nggak? Bisa. Kalau orang gila bisa nggak? Ketika dibuat kamu sadar dong, jadi sadar? Tidak. Berarti keadaannya berbeda. Ya, maka orang yang pingsan kadang kita nggak bisa membuat dia itu bangun tiba-tiba, nggak bisa.
hilangnya kesadaran dia itu hampir mirip dengan orang yang hilang akal alias gila tadi. Sama-sama hilang, tidak bisa kita bangunkan. Itu lebih cocok. Nah, kalau kaitkannya dengan orang tidur, berarti orang tidur kan tetap ada qadha kan, seperti kita bahas kemarin. Namun kalau kita cocoknya kaitkan dengan orang gila, berarti ya pembahasannya seperti tadi disebutkan. Ada qadha enggak tadi orang gila? Ada qadha atau tidak? Tidak ada qadha. Maka lihat lanjutannya. Siapa yang hilang akal karena sebab yang mubah seperti karena obat, sakit atau kecelakaan, maka tidak ada qadha baginya jika telah keluar waktu. Nah, intinya di situ, tidak ada qadha. Karena diserupakan dengan apa? Orang yang hilang ingatan karena gila. Terus. Inilah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Juga merupakan salah satu pendapat dalam madhab Imam Ahmad. Pendapat yang menyatakan tidak ada qadha bagi yang pingsan menjadi pendapat sebagian salaf dari kalangan para sahabat. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Hazm karena menjadi amalan Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Nah, jadi amalan dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Sudah. Berarti kesimpulannya nantinya kalau kita dapat riwayat yang mendukung hal ini, berarti jadi selesai permasalahan. Karena tadi cuma sekedar klaim saja. Tadi disebutkan ini juga disebutkan dalam kitab Al-Mughni dan juga Al-Majmu' tentang riwayat tadi. Ammar bin Yasir tidak sadar 3 hari, kemudian dia qadha sholat semuanya. Berarti kalau riwayat ini bisa dibatalkan, maka pendapat yang nyatakan tidak ada qadha, nah itu nanti yang lebih kuat. Kita lihat riwayatnya. Monggo dibaca. Dari Amr bin Ibnu Qais dari Asim, ia menyatakan Anas bin Malik pernah pingsan dan ia tidak mengqadha sholatnya. Lihat, Anas bin Malik pernah pingsan, Anas tidak qadha sholatnya. Riwayat yang kedua. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah sakit beberapa hari dalam keadaan tidak sadar. Lalu ia kembali sehat dan sadar. Namun ia tidak mengqadha sholat yang luput. Nah, Ibnu Umar sekarang sakit beberapa hari, tidak sadar. Selama itu ia tidak qadha sholatnya sama sekali. Terus yang berikutnya lagi yang ketiga. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah sakit selama 3 hari, ia tidak mengqadha sholatnya. Nah, di sini disebutkan angka 3. Ibnu Umar sakit 3 hari tidak sadar, ia tidak mengqadha sholatnya. Terus ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat itu mengqadha sholat karena pingsan. Namun riwayatnya tidaklah sahih seperti tentang Ammar bin Yasir, juga Samurah bin Jundub dan Imran bin Husain. Taib. Kalau riwayat yang sebutkan tadi berarti Ammar bin Yasir yang riwayatnya kita sebutkan dhaif berarti. Ada juga dari Samurah bin Jundub dhaif juga, Imran bin Husain juga dhaif. Kesimpulannya seperti katakan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm rahimahullah dalam Al-Muhalla telah sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyelisihi pendapat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Taib. Berarti yang sahih tadi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar gimana tadi? 3 hari tidak sadarkan diri, selama itu tidak mengqadha sholatnya. Wallahu a'lam. Berarti kesimpulannya, kalau memang sudah keluar waktu sholat, ya waktunya sudah habis, tidak ada qadha sholat bagi orang yang pingsan. Itu lebih kuat dalam masalah ini. Seperti tadi pendapat yang tadi disebutkan di awal, ini jadi pendapat dari mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Jadi jika telah keluar waktu, selama waktu itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, maka tidak disuruh mengerjakan sholat tersebut. Wallahu a'lam. Ya demikian yang kita bahas untuk pembahasan Manhajus Shalikin. Saya bahas tentang sholat dulu. Ustaz, bagaimana ketentuan untuk jama' atau qashar jika sedang safar ke lain negara yang perbedaan waktunya bisa lebih dari 6 jam?
keadaannya lihat kita di atas pesawat, dapati itu di daerah mana, maka laksanakan sholat sesuai dengan keadaan di langit. Kita misalnya makin ke barat, ini dari Jakarta misalnya mau pergi ke Madinah, makin ke barat, nanti waktu maghribnya makin mundur. Di Jakarta sudah maghrib, namun sampai ke Madinah itu belum. Maka tunggu saya nanti maghrib di Madinah. Ya, zuhur asar dia sudah lakukan di Jakarta misalnya. Tunggu saya maghrib di Madinah, baru melaksanakan sholat di situ. Walaupun nanti tengah malam, itu sudah di Jakarta sudah tengah malam waktunya. Di Madinah baru jam 5 sore. Berarti tunggu waktu maghrib di situ. Jadi keadaan masing-masing tempat, kalau di udara ya berarti keadaan di udara bagaimana. Kalau dia dapati sudah mendarat, sudah landing, berarti keadaan di situ nanti dia kerjakan sholat untuk jamak qasornya. Dalam riwayat Waki' dan Muawiyah bahwasanya Nabi menjamak sholat tanpa uzur apapun hanya karena ingin tidak memberatkan umatnya. Apakah jika saya menjamak sholat zuhur dan asar tanpa uzur, apakah diperbolehkan sesuai dengan riwayat Waki' dan Muawiyah tadi? Ini bukan berarti menjamak tanpa uzur sama sekali, namun karena ada kebutuhan, uzurnya tidak disebutkan. Tidak karena hujan, tidak karena ini, tidak karena, namun ada uzur yang jelas ketika itu menjamak sholat. Baiknya menjamak tetap karena ada uzur tertentu, tidak mudah-mudahan untuk menjamak sholat, karena asalnya sholat dikerjakan masing-masing waktu, karena sudah ada waktunya masing-masing. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu bagi orang mukmin sudah ada batasan waktu tertentu, maka kerjakan di waktunya masing-masing, itu lebih afdal. Apa yang kita lakukan di saat sholat sunnah qobliyah? Muazin mengumandangkan iqamah. Apakah kita turunkan tangan dan langsung mengisi shaf, atau kita menutupnya dengan salam seperti sholat jenazah? Oh, ini pertanyaannya bagus nih. Misalnya kita lagi di rakaat pertama, sudah atau sedang iqamah, berarti kalau baru rakaat pertama sholat dibatalkan. Nah sekarang cara batalkan bagaimana? Artinya sholat ini dihentikan. Tadi dia katakan apakah langsung turunkan tangan sudah batalkan seperti itu, ataukah turunkan tangan seperti sholat jenazah? Sudah dia turunkan gini, saya nggak paham nih, sholat jenazah dia turunkan tangan gimana? Salam seperti sholat jenazah. Oh, berdiri gini terus salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ah, gini berarti maksudnya kan? Itu sholat jenazah. Kalau sholat tadi berarti tidak dipraktekkan seperti itu, cuma dia niatkan sudah putuskan sholatnya, turunkan tangan, selesai. Itu tanda dia sudah batalkan sholat sunnah ini karena kumandang azan. Namun kalau misalnya dia berada di rakaat terakhir atau sujud terakhir, maka tinggal rampungkan saja, karena tinggal lanjut ini lebih mudah. Ada kaidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau sebutkan al-istimrar aula minal ibtida. Lanjut itu lebih mudah dikerjakan daripada memulai dari awal. Lanjut itu lebih mudah dikerjakan daripada mulai dari awal. Nah tadi kita sudah di sujud terakhir atau rakaat terakhir, tahiyat akhir, berarti kan lanjut lebih mudah kan? Tinggal lanjutkan sampai selesai kemudian salam, baru kemudian dia bangkit untuk kerjakan sholat bersama imam. Namun kalau masih di awal-awal, ini berarti masih mulai untuk lanjut. Ini baru awal-awal, untuk lanjutkan berat karena masih lama. Berarti kalau tinggal lanjut, tinggal selesaikan saja. Ustadz, kemarin saya ke Wonosobo dan ketika hendak balik lagi ke Jogja, saya niatkan bahwa sholatnya jamaah takhir zuhur dan asar. Setelah sampai ke Jogja, apakah saya masih bisa mengkosornya? Dikarenakan status saya sudah sampai Jogja, tidak dalam keadaan safar lagi. Berarti kalau tadi dia jamaah takhir mau di Jogja, berarti kan kembali ke tempatnya. Saat sudah masuk Jogja, tidak boleh mengkosor lagi. Jadi sholatnya berapa kalau gitu? Sholat zuhurnya 4, asarnya kembali 4. Kecuali kalau dia masih di perjalanan di Wonosobo sana, berarti ketika di Wonosobo dia masih boleh zuhur 2, asar 2. Namun kalau sudah sampai Jogja, kembali lagi zuhur 4, asarnya 4.
Saya ingin bertanya, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu ketika lupa melaksanakan sholat zuhur? Kemudian teringatnya ketika berada dalam masjid padahal sebentar lagi iqamat sholat asar. Apakah jamaah sholat asar dulu atau qadha sholat zuhur? Nanti kita akan lihat perkataan dari Syekh As-Sa'di. Beliau katakan murattiban, lakukan berurutan. Nanti akan ada penjelasannya ya. Berarti kalau berurutan dengan kata-kata beliau di sini, berarti kerjakan apa dulu? Zuhur dulu, kemudian asar. Ketika muazin mengumandangkan azan untuk sholat Jumat, kita datang dan masuk ke masjid di saat itu. Apakah kita harus menunggu azan selesai baru kita sholat tahiyatul masjid, atau langsung sholat? Tidak tunggu azan. Kalau lagi azan sholat Jumat saat imam sudah naik mimbar, karena kondisinya kita nanti lebih pentingkan dengar khutbah, berarti kerjakan sholat tahiyatul masjid saat kumandang azan sholat Jumat tadi. Akhirnya kita sudah selesai ini, dapat dengar khutbah dengan sempurna. Karena yang lebih penting sih dengar khutbahnya, bukan jawab azannya. Ustaz, saya mau tanya mengenai sholat rawatib qobliyah. Apakah tetap batasannya adalah iqamah untuk akhwat? Tidak. Akhwat kalau sholat di rumah, ingat catatannya kalau sholat di rumah ya, maka patokannya tidak pakai iqamah di masjid. Waktu sholat sudah masuk, masih waktunya lapang untuk lakukan qobliyahnya maupun sholat wajibnya. Qobliyahnya tidak patokan iqamah di masjid, baik sholat sunnah fajar, qobliyah zuhur ya, dan yang lainnya. Misalnya kita pergi keluar kota untuk kondangan, naik mobil. Apakah harus sholat di awal waktu atau boleh agak menundanya? Lalu sholatnya boleh jamak qashar atau qashar saja? Kalau ini dikatakan safar, meskipun kondangan tadi, boleh dia milih nanti sesuai dengan masalah dia. Kalau memang dia milih, saya nunda dulu sholat zuhur jam 11:30, dia nunda jam 1 dulu baru kerjakan sholat zuhur, boleh, nanti lihat masalahnya gimana. Namun kalau dia mau sekalian jamak tadi, jamak takdim, dia majukan lagi sholat asar di situ. Namun dengan catatan di sini, kalau keadaannya dia memang musafir. Namun kalau kondangan ini keluar kota ya, kondangan keluar kota berarti musafir, sudah selesai. Berarti tadi nanti lihat dia bisa jamak takdim atau bisa agak nunda dulu jam 1, setengah 2, terserah dia. Yang mana yang dia nganggap paling mudah bagi dia, karena dia dapat keringanan ketika bersafar tadi. Ustaz, bolehkah sholat sunnah rawatib ba'diyah namun telah masuk waktu sholat atau sudah azan sholat setelahnya? Misalnya ba'diyah untuk maghrib, kerjakan ketika sudah masuk isya, sudah berakhir berarti sholat ba'diyah maghrib. Bolehkah menunda sholat berjamaah karena uzur, tugas menjaga parkir karena lingkungan kami rawan curanmor, dan membuat jamaah kedua setelah jamaah utama selesai? Boleh seperti itu karena menimbang maslahat yang lebih besar. Ada sebagian jaga dulu, nanti setelah jamaah itu bubar, motor semua sudah beres, kemudian setelah itu dia jadikan jamaah kedua, boleh. Sholat fajar dilakukan setelah sholat subuh bisa enggak? Itu namanya qadha. Qadhanya boleh ba'da zuhur, namun dengan catatan enggak jadikan keseringan. Qadhanya berarti kalau ada uzur saja. Uzurnya enggak tiap hari kok kerjakan qadha sholat sunnah fajar terus di belakang. Kok kamu sholat belakang? Sholat sunnah fajar. Kok tiap hari? Malas berarti kamu. Tolong pandangan antum jika ada seorang ikhwan yang kurang atau belum mendalami agama ingin mendapatkan akhwat yang jauh lebih mendalami agama karena alasan sang ikhwan adalah dia ingin sekolah atau madrasah pertama yang betul-betul bagi anaknya kelak. Dan tips untuk ikhwan yang model kayak begini bagaimana Ustaz? Tergantung akhwatnya mau nggak sama kamu. Satu. Terus yang kedua, asalnya gini. Jadi laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Di antara tugas bagi pemimpin di sini, yang pertama tanggung jawab dalam hal nafkah, yang kedua tanggung jawab dalam masalah didik agama. Kalau antum nggak bisa didik, berarti punya tanggung jawab untuk arahkan istri untuk dididik. Berarti nggak bisa didik langsung, arahkan istri tadi untuk dibawa ke majelis ilmu. Kalau bisa seperti itu, berarti tanggung jawabmu sudah berkurang dengan hal ini.
Namun kalau nggak peduli sama sekali, nggak mau didik di rumah, nggak mau ngajak ngaji juga, nggak mau arahkan juga, kena dosa. Karena dia sudah seperti lepas tanggung jawab dalam hal ini, karena padahal suami punya tanggung jawab untuk didik istri dan anaknya. Nah dari situ nantinya baru istrinya jadi baik, nanti insya Allah anak-anaknya juga jadi baik. Yang penting punya niatan seperti itu dulu. Ya, insya Allah nanti akan dapat jodoh yang terbaik insya Allah. Walaupun laki-lakinya kurang dalam hal ilmu agama di sini. Nanti dengan berkembang dia mau belajar kembangkan diri. Nanti setelah dia itu menikah dan mau untuk duduk di majelis ilmu. Bagaimana jika pakaian terutama celana yang saat hujan terkena cipratan dari kubangan air, dapatkah digunakan untuk sholat? Dan bagaimana cara membersihkannya? Kalau itu cuma becek saja, suci atau tidak berarti? Becek di jalan, asalnya suci, ya, asalnya suci. Namun kalau dia itu kecebur dalam selokan gitu, nah itu bermasalah. Kalau cuma becek di jalan saja, kena tampias gitu, wah hujan, ya celananya coklat, asalnya suci. Karena itu cuma campuran apa? Air dan tanah, suci. Kecuali tadi, wah pas selokan baru ada yang lewat situ, motornya masuk di situ, kemudian kena dia. Nah itu baru mikir-mikir itu. Bolehkah mandi junub ditunda mendekati azan subuh atau menjelang zuhur ketika berhubungan di pagi hari? Kalau nunda sampai azan subuh boleh, ya, jangan sebelum azan subuh. Kalau tahu azan subuh di masjidnya setelah itu iqamah 10 menit lagi, telat kamu berarti sebelum azan subuh. Gini, kalau di malam hari kan ada yang pernah nanya sama Rasulullah SAW, gimana Rasulullah SAW, apakah pernah dalam keadaan junub ketika tidur? Aisyah jawab pernah seperti itu. Namun biasa beliau peringan dengan wudu terlebih dahulu. Maka peringan dulu dengan wudu, kemudian tidur, nanti mandi junubnya mau menjelang subuh. Kalau hubungannya di pagi hari berarti menjelang zuhur. Ini luar biasa. Pagi hari nggak ada aktivitas apa-apa berarti ini. Tidur aja berarti kan. Ya taruhlah gitulah. Pikiranmu ekstrim kayak gini ya. Ini kan pagi hari hubungan sampai siang nggak mandi junub, coba pikiran kayak gimana coba. Kalau nyata lah, taruhlah nyata kayak gitu masih boleh. Nah, masa nggak ada aktivitas, mau sholat duha, mau dan maunya junub terus sampai siang gitu. Berarti tidur terus ini. Taruhlah kayak gitu masih sah. Boleh dia tunda seperti itu. Namun lebih cepat dihilangkan lebih baik, karena dalam keadaannya lebih cepat lebih baik. Apakah boleh berwudu dengan menggunakan gayung di dalam kamar mandi? Boleh. Rasulullah SAW di masa belum ada keran. Keran itu baru datang belakangan. Kalau cerita dalam hadis Rasulullah praktek Utsman Abdullah bin Zaid itu ambil ciduan itu untuk wudu, nggak pakai apa, air keran, berarti masih boleh. Dan apakah boleh berwudu dalam keadaan tidak berpakaian? Sah-sah saja. Misalnya antum mau mandi junub, kan dianjurkan sebelum mandi junub apa? Wudu. Dalam kamar mandi wudu, ya boleh ketika tidak berpakaian, karena tidak ada syarat untuk wudunya, ya. Untuk keadaan harus tutup aurat. Yang syarat tutup aurat nanti ketika sholat. Apabila seorang wanita adzan zuhur misalnya 11.40, tapi wanita itu sholat jam 13 dan dia sudah didapati haid padahal sebelumnya belum, apakah sholat zuhurnya tadi diqadha setelah ia suci? Wallahu a'lam, pendapat yang tepat dalam masalah ini tidak ada qadha. Disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim dalam kitabnya Sahih Fiqih Sunnah. Beliau katakan hal ini pernah terjadi di masa Nabi SAW juga. Para wanita tidak diharuskan kerjakan sholat di awal waktu. Maka seandainya dia tunda jam 13 tadi baru sholat zuhur, kok ternyata saat itu didapati haid, tidak ada kewajiban qadha. Karena memang waktu wanita lebih longgar dibandingkan laki-laki untuk sholat. Ya, sudah dapati haid, ya sudah. Perlu nggak nanti setelah 6 hari atau 7 hari setelah haidnya itu berlangsung dia qadha? Tidak ada kewajiban qadha. Saya ingin bertanya, bagaimana jika ketika di waktu sholat di perjalanan kita mengenakan pakaian yang terkena najis dan tidak memungkinkan untuk ganti pakaian? Kalau ini yang tanya laki-laki, di masjid insya Allah masih banyak solusi. Ya, di masjid itu bisa nanti pinjam mungkin ada pakaian dalam lemari di situ, ada untuk sarung, untuk koko bisa dipakai. Jadi tidak ada alasan di sini. Ya, tidak ada alasan. Nah, ini masalahnya kalau untuk perempuan
nanti bisa cari pakaian yang nutupi lagi. Intinya kalau dapati masjid masih bisa insya Allah. Kecuali sangat-sangat darurat tidak ada sama sekali untuk ganti. Misalnya untuk orang sakit, dia kalau nunggu pakaiannya suci dari najis, nanti waktu sholat berakhir. Berarti dia kerjakan sholat dalam keadaan berpakaian najis karena darurat, karena penting kan waktu sholat. So, kalau keadaan darurat baru seperti itu jawabannya. Bagaimana hukumnya jika setelah haid tidak segera mandi besar? Yang penting tidak sampai meninggalkan sholat. Karena biasanya gini, ada sebagian wanita ditanya, sudah sholat belum? Saya belum mandi. Padahal 1 hari itu dia belum mandi besar itu. Kalau 1 hari sampai seperti ini nggak segera mandi, berarti sama saja hukumnya meninggalkan sholat. Sama saja hukumnya meninggalkan sholat. Tobat pada Allah, tidak boleh diulangi lagi seperti itu. Apabila setelah wudhu baru ingat di celana ada najis. Setelah wudhu baru ingat di celana ada najis. Ya, apakah wudhu perlu diulang? Dan bagaimana jika ingatnya di tengah-tengah sholat? Kemarin kalau ingatnya di tengah-tengah sholat gimana jawabannya? Kalau ingatnya di tengah-tengah sholat, sholatnya dibatalkan untuk bersihkan pakaian najis berarti. Yang masih dimaafkan kalau setelah sholat. Kalau ini baru ingatnya di celana ada najis setelah wudhu, itu tidak pengaruh pada wudhunya. Wudhunya tetap sah. Cuma celananya karena mau pakai untuk sholat, celananya diganti. Pada saat mudik saya mampir di rest area karena ingin buang air besar. Ternyata di toilet tidak disediakan sabun. Setelah disiram air, tangan saya masih ada bau kotoran setelah berkali-kali disiram atau dicuci. Apakah masih najis? Karena masih ada bau seperti itu. Sebisa mungkin najisnya itu hilang dengan zatnya itu hilang. Kalau masih ada bekas baunya di situ, nanti jadi diperingan karena sudah dicuci berulang kali. Memang sudah nggak bisa hilang lagi, sudah tidak dipaksakan hal itu. Namun kalau ada sabun untuk membersihkan ini, atau dengan cara misalnya menggosok-gosokkannya pada tembok gitu berulang kali, bisa hilang baunya saja, maka seperti itu cara yang lebih mudah. Ustadz, gimana solusinya dalam menghadapi saudara anak yang belum berhijab dan berpacaran? Anak ingin mengingatkan namun anak merasa tidak enak karena anak-anak bungsu dan takut tidak dihiraukan. Nasihat tidak selamanya itu langsung. Kadang bisa tunjukkan akhlak, kadang bisa tunjukkan tingkah laku kita, kadang bisa tunjukkan kebaikan kita, begitu. Suri tauladan lebih bagus lagi. Kalau antum tidak pacaran, tunjukkan ini maslahatnya apa. Tunjukkan saja dulu sebelum banyak bicara. Sebelum memberikan nasihat dengan kata-kata. Misalnya dia mau sadar dengan itu, alhamdulillah. Kadang kita hanya bisa tunjukkan dengan itu, karena kalau mau ngomong, saya masih muda, yang ini kakak saya, maka bisa dengan contoh. Namun kalau mau langsung, mungkin bisa nasihat dari seorang guru, atau mungkin dengan tulisan, dengan cara yang lainnya. Kalau itu berat. Bagaimana mendakwai orang tua yang tidak terlalu suka membaca buku, dan terkadang saat dinasihati tentang suatu ibadah atau perbuatan yang salah satu membandingkan dengan guru agama atau ustadz yang secara keilmuan salah atau kurang. Maka kadang menasihati orang tua, lihat kondisi. Salah satu kaidah dalam berdakwah itu adalah lihat kondisi orang yang didakwahi. Ingat, anak dengan orang tua ini dari yang rendah nasihati yang atas, kadang tidak bisa langsung. Maka nasihat itu baru didengar kalau dia lihat tingkah laku kita sudah baik, atau kita misalnya unggul dalam sesuatu, dalam urusan dunia misalnya nih, antum kuliah itu sukses gitu, IP-nya bagus, beritahu pada orang tua lebih mudah itu. Oh, anak ini kok IP-nya bagus walaupun dia ngaji masih tetap seperti itu. Mau beritahu orang tua mudah, ya. Maka coba dari hal yang orang tua itu suka kita perbaiki dulu, baru nanti untuk nasihat masuk itu bisa dengan mudah. Ketika ada yang orang tua senangi, kita lakukan. Ya, coba dengan cara-cara atau trik-trik semacam tadi. Agak sulit untuk nasihati langsung kalau untuk orang tua. Bagaimana cara menanggapi seorang yang rajin sekali beribadah atau kajian sehingga dia lupa akan tanggung jawabnya sebagai suami? Cukup satu nasihat dari Salman kepada Abu Darda, dan ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Inna li rabbika alaika haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan wa inna li ahlika alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Ingat, waktumu engkau juga hendaklah sediakan untuk ibadah pada Allah. Untuk dirimu juga engkau perhatikan. Kemudian untuk keluargamu juga engkau
perhatikan. Berarti suami berikan waktu juga perhatian kepada istri. Nabi SAW atau Salman ketika itu katakan berikan porsinya masing-masing, dan perkataan ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Takririyah, persetujuan dari Nabi SAW, menunjukkan suami yang baik itu selalu memberikan waktunya juga untuk keluarga. Tidak hanya fokus untuk ibadah, tidak hanya fokus untuk ngaji. Kalau dia ibadah, dia ngajak istrinya juga. Kalau dia ngaji, berarti dia berilmu juga kepada istrinya. Harus ada waktu atau perhatian diberikan kepada istri. Termasuk juga perhatian misalnya untuk jalan-jalan. Istri juga butuh hiburan. Nah, itu yang butuh fulus di situ. Nanti mikir. Bagaimana giat agar hati tidak condong kepada dunia, tidak mencintai dunia melebihi cinta kepada akhirat. Mohon motivasinya Ustadz agar tetap semangat belajar agama, belajar bahasa Arab meskipun berat dan sulit. Ingat, kecondongan orang pada dunia dengan akhirat itu tidak bisa saling mengimbangi, nggak bisa. Kalau antum dominan pada dunia, maka akhirat itu berkurang. Ya, sebaliknya kalau dominannya itu pada akhirat, berarti sebaliknya apa? Dunianya juga berkurang. Maka sekarang jadikan prioritasmu itu apa? Kalau memang prioritasnya akhirat, prioritaskan akhirat dulu, maka nanti dunia ngikut di situ. Ya. Maka berarti kalau ingin sukses juga dalam agama, berarti perhatian pada agama lebih dominan di sini, nanti dunia juga ikut di situ. Kuliah juga tetap bisa lancar. Namun ada yang dijadikan prioritas. Saya ini agama masih kurang nih. Nah, sudah saya perbaiki ilmu saya, belajar lagi, mau dalami agama lagi. Ketika antum dominasi ini, maka waktu pasti akan terfokus ke sini. Hal yang sia-sia itu pasti ditinggalkan. Berarti dia cuma fokus nanti saya ngaji, waktu untuk kuliah. Namun kalau antum prioritaskan kuliah saja, saya yakin nanti agamanya kurang juga. Maka sudah saya fokus nih ke akhirat nih misalnya. Agama itu pasti ikut di situ. Nggak mungkin Allah sia-siakan orang mau serius belajar agama, itu nggak mungkin. Yang ada kalau kita terlalu perhatian pada dunia saja misalnya, pikirannya cuma mau kuliah saja, pasti agamanya kurang. Dan porsinya situ pasti akan kurang. Nggak bisa diimbangi. Harus salah satu mendominasi. Sifatnya kayak gitu. Bagaimana jika sudah menyukai akhwat yang belum ngaji dan sulit dihilangkan rasa sukanya? Suka boleh-boleh saja. Namun kalau antum ingin serius menikah, tolong perhatian pada yang bagus agamanya gitu. Jadi selera mau mas-mas selera yang cantik-cantik nggak? Selera nggak? Iya, wajar. Namun ketika antum mau nikah, kadang ini dikesampingkan karena memilih agama yang jadikan prioritas, bukan memilih yang putih, tinggi, mancung, tinggi 1163 misalnya. Itu kadang antum kesampingkan, sudah nomor 2 lah, ini saya pilih yang ini yang fokus bagus agamanya itu. Suka-suka wajar aja. Saya suka sama ini, ya suka, sudah banyak mimpi kamu. Kalau nggak kesampaian ya sudah, ada yang bagus agamanya, pilih yang bagus agamanya. Itu fokus itu dulu. Bagaimana doa agar rasa malas beribadah itu hilang? Ada doa-doanya misalnya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali gitu. Ini sebenarnya di beberapa edisi tentang zikir-zikir itu ada. Nanti buka ini sudah 55 edisi. Saya sudah taruh ini semua di website. Baca itu. Ada zikir-zikir atau doa untuk menghilangkan rasa malas. Atau bisa baca di buku doa saya 50 doa mengatasi problem hidup. Itu ada di situ disebutkan. Terakhir yang saya baca. Ustadz, saya mengajak teman saya untuk ikut kajian, tapi tujuan teman saya untuk dapat makan buka puasa, padahal tidak puasa. Awalnya saya mengajak teman saya karena masjidnya menyediakan buka puasa. Apakah cara saya itu salah Ustadz? Mudah-mudahan dengan itu niatnya nanti jadi berubah. Ya, berarti ada juga ini ya. Karena teman saya selalu ingin ikut karena niat seperti itu. Ngajak dia aja, ngajak dulu pelan-pelan. Dari dia itu belajar, itu nanti akan merubah niatnya. Dulu para ulama seperti itu juga. Awalnya dia itu belajar agama karena niat dunia. Akhirnya karena tahu ilmu ini ngantarkan dia untuk ubah niatnya.
Ilmu ini ngantar dia untuk ubah niatnya. Karena memang gitu, sifat ilmu itu ngantarkan orang pada baik. Taruhlah di sini antum ngaji cari makan aja lah, taruhlah gitu ya. Saya pengen makan, ada snack nanti pada kajian ini. Mudah-mudahan ada gitu. Ya misalnya, ya. Taruhlah niat awalnya kayak gitu. Sudah, ini taruhlah niat awal, motivasi awal kayak gitu. Insya Allah antum ngaji. Mungkin 5 kali ngaji sudah paham itu. Lama-lama niatnya itu berubah. Oh, saya pokoknya fokus niatnya itu belajar. Oh, ternyata habis kajian snacknya habis. Ya sudah. Udah. Berarti dia sudah tandanya nanti kalau dia dapati seperti itu, ya sudah. Saya sudah dapat ilmu kok, sudah puas seperti itu. Berarti siap-siap nanti kalau snack habis, ya sudah, syukuri apa adanya. Siap seperti itu kan? Siap. Kalau pekan depan datang misalnya snack, aduh makanannya sudah habis, saya nggak dapat. Ya sudah. Memang fokusnya nggak seperti itu lagi. Ilmu itu yang ngantarkan antum untuk rubah niat tadi. Itu salaf itu kalau belajar kayak gitu loh. Para ulama kalau belajar kayak gitu, awalnya niatnya dunia. Akhirnya dengan belajar, niat yang salah tadi diperbaiki dengan ilmu. Itu pasti ilmu itu ngantarkan pada kebaikan seperti itu. Jadi belajar aja. Biarkan orang seperti itu dulu awalnya. Ya, ada yang cuma datang sini cuma mendengar saja, biarkan dia dulu seperti itu. Kok masih pakainya seperti itu? Kok misalnya dia datang kok itu bertato misalnya. Kok dia datang itu rambutnya pirang seperti itu. Kok habis dari kajian kok merokok gitu lagi misalnya. Biarkan dia dulu. Lama-lama nanti ilmu kalau dia balik lagi, ilmu mengantarkan dia untuk berubah pelan-pelan. Sifat ilmu seperti itu. Nggak bisa langsung berubah, spontan langsung berubah, itu enggak. Nabi SAW saya nasihati Hanzalah, ya. Hanzalah itu pingin, ini gimana ya keadaan saya ini biar ketika di majelis Rasul sama ketika balik ke rumah. Rasulullah SAW katakan pada Hanzalah, wahai Hanzalah, namun ingat, sa'atun berubah itu pelan-pelan. Ya, untuk nyamakan tadi, engkau nanti tenang di majelis ilmu dengan bawa itu ke rumah, untuk bisa berubahnya sama seperti itu, ya berarti pelan-pelan, butuh waktu. Maka harus sadari itu. Ada orang yang butuh waktu untuk berubah, pelan-pelan semuanya. Sekarang mungkin ada yang ngaji misalnya punya pacar, playboy lagi misalnya, 3 dia punya. Ya, antum biarkan aja dia ngaji itu. Nanti kan kesinggung juga. Ini saya kan sudah singgung ini kan, iya kan? Pulang dia mikir itu, iya kesinggung lagi. Tapi besok mau datang lagi juga, baru putus 1. Ya sudah, besok mudah-mudahan putus yang kedua. Ya. Besok putus yang ketiga. Akhirnya serius, alhamdulillah dia mau nikah juga. Nah itu, pelan-pelan. Ilmu masuk seperti itu. Intinya ilmu itu nggak mungkin ngantar orang pada jelek, itu nggak mungkin. Kalau ngantar orang jadi jelek itu berarti ilmunya yang salah atau dia belajar yang salah. Pasti ngantar jadi baik. Awalnya niat jelek, nanti berubah niatnya jadi baik. Ya mudah-mudahan ilmu kita seperti itu bisa merubah kita jadi baik dan terus bisa memperbaiki diri. Demikian, nanti insya Allah kita kaji lagi pekan depan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.